Oke, hari ini kita akan memperbaiki mini compo Polytron. Jadi kondisinya sangat mengenaskan. Semua komponennya digigit tikus. Jadi teman-teman bisa lihat semua kabel-kabelnya digigit. Dan yang paling rusak itu bagian elko-nya. Jadi elko bagian dari powernya ukuran 2200 mikrofarad 25 volt digigit sampai habis. Oke, setelah belajar dari YouTube, kita akan mengganti komponen elko ini dengan ukuran yang sama. Jadi saya sudah membeli penggantinya. Jadi kita akan coba ganti. Yang teman-teman perlu perhatikan bagian elko-nya yang masih amatir, kutub negatif dan positif. Nah, negatifnya itu yang kakinya yang lebih pendek, yang positifnya yang lebih panjang. Sekarang kita akan pasang. Kita masukkan ke tempat elko yang lama. Nah, di sana ada positif, negatifnya, ada tulisannya, jadi gampang, tinggal masukkan saja yang kaki yang panjang ke bagian positif, kemudian yang pendek yang negatif. Ya, setelah dimasukkan kita akan melanjutkan proses penyolderan. Kita akan solder bagian bawahnya, kita putar dulu. Oke, kita siapkan solder dan timah. Kita mulai proses penyolderannya ya. Oke, sebagai yang masih awam dengan penyolderan, tentu pertama kali melakukan proses penyolderan agak susah. Nah, seperti saya ini lumayan sulit karena pertama kali melakukan proses ini. Jadi yang paling penting adalah bagian lubang-lubangnya sudah tertutup sehingga dia kuat. Kemudian kita potong bagian kakinya biar tidak panjang. Oke, sudah jadi. Nah, sekarang kita mau coba apakah dia mau menyala. Sebelumnya saya jelaskan sedikit tentang alur perjalanan listrik. Jadi dari AC dia masuk ke switch yang 220 volt atau 110. Jadi Indonesia menggunakan 220 volt. Ya, kemudian dia masuk ke trafo dan mengeluarkan arus yang lebih kecil. Jadi ini arusnya masih berupa AC ya. Jadi makanya kabelnya warnanya sama. Nah, kemudian nanti kita akan solder di bagian itu. Jadi hampir semua kabelnya digigit tikus ini. Kita akan solder.
Nah, ini komponen powernya, jadi sumber arus listriknya. Kemudian ini kontrol volume dan equalizernya, dan tombol itu untuk switch radio atau tip. Nah, radionya udah tidak terpakai, tipnya. Nah, ini nanti kita akan ganti tipnya ini dengan modul MP3 yang sudah saya beli juga. Nanti kita ganti, kemudian dari komponen ini ke speaker. Oke, kita akan solder dulu kedua kaki powernya. Jadi kondisi sebelumnya semestinya ada tinggal dimasukkan begitu, tapi karena sudah digigit tikus jadi hilang. Kita solder saja dia. Nah, sekarang kita mau coba apakah dia mau menyala atau tidak. Kita pakai kabel AC yang mini combo yang saya punya, yang lagi satu, saya masukkan ke situ kabelnya. Oke, kita colokkan. Nah, ini tombol powernya, jadi ada di bagian bawah. Kalau kita berdirikan dia di bagian depan. Nah, ini kita akan melihat apakah dinamonya berputar. Kita play dulu, kan biasanya untuk tip-tip yang jadul begini kita harus tekan dia dulu, play atau rewind atau fasternya. Kita tekan play. Nah, dia menyala, berarti sukses kita penggantiannya. Nah, sekarang kita mau lihat modul MP3. Kita bongkar dulu isinya apa saja. Ada remote, kemudian kabel AC, kabel powernya, kabel DC ya. Terus kabel untuk output yang ini modulnya. Jadi ada USB. Ini dari keluaran kabel yang ada merahnya itu antena, kemudian 3 kabel ini untuk ground yang di tengah, yang kanan untuk speaker kanan, yang kiri untuk speaker kiri, yang paling kiri, yang tengah itu groundnya. Kemudian yang ini tombol kabel ya, kabel powernya. Yang merah adalah positif, kemudian yang hitam ground atau negatif. Nah, sekarang kita ingin mencari ukuran dari yang diperlukan, yaitu DC in 5-12 volt. Jadi kita perlu tegangan 5-12 volt untuk menyalakan modul ini. Nah, kita akan mencari tegangan 5-12 volt. Kita gunakan multitester ya, yang digital. Kita arahkan ke 20 volt DC. Kita rencananya mau ambil tegangannya dari dinamo. Jadi berapa tegangan pada dinamo itu kita akan ukur. Dinamonya sudah dinyalakan. Nah, dia negatif, berarti terbalik, itu kita balik dulu.
Nah, kita mau lihat berapa tegangan yang ada. Oke, terukur 8,67 volt. Jadi sudah memenuhi ya. Dari 5 sampai 12 volt. Ini bisa menyalakan modul. Jadi nanti kita ambil tegangannya dari sana, dari dinamonya, karena tip yang lama tidak terpakai. Nah, ini kabel saklarnya, jadi dinamo itu akan menyala kalau dia tertekan gitu, dia terhubung. Jadi nanti kita akan hubungkan biar dia tidak menggunakan saklar. Nah, kita akan hubungkan nanti saklarnya ini. Nah, ini juga kita akan gunting dulu kabel ke dinamonya, nanti kita mau sambung ke modul MP3. Kita potong kabel saklarnya, kemudian yang dua ini yang positif dan negatifnya, yang merah yang positif, yang coklat yang negatif. Kemudian saklarnya nanti dihubungkan ke yang negatif. Nah, yang merah ini kita hubungkan ke kabel merah dari modulnya. Kita kupas kabelnya dulu. Oke, kita sambung. Kemudian yang hitam dari modul kita sambung dengan yang coklat untuk negatif atau groundnya. Nah, ini udah posisi tipnya udah on, tapi modulnya belum menyala karena yang tadi saya bilang ini, yang saklarnya belum terhubung ke negatifnya. Coba kita hubungkan, pasti modulnya akan menyala. Nah, ini kan modulnya belum menyala nih. Nah, tapi kalau kita hubungkan saklar dengan negatifnya, dia baru akan menyala. Jadi ibaratnya tadi kalau sudah ditekan tombol play baru dinamonya menyala. Nah, itu dia menyala. Oke, selanjutnya kita plester supaya lebih aman. Rangkaiannya kita plester semuanya, sambungan-sambungannya. Oke, sudah beres. Berarti sekarang kita mau nyari di mana keluaran dari MP3 player. Di suaranya kita ambil nanti dari volume. Dari ini volumenya ini kita cari kabel yang mengarah ke amplifiernya. Nah, ini kabelnya ini yang mengarah ke volume. Jadi kita telusuri ya, didapat yang itu. Kemudian nanti kita lihat di bagian belakang dari PCB-nya ini. Nah, kita lihat di bagian belakang. Nah, itu di bagian ini nih. Jadi ada beberapa pin. Nanti kita akan coba satu persatu di mana dia bunyi. Berarti di situ nanti kita masukkan kabel dari keluaran MP3 player.
Nah, sebelumnya kita mau cari negatif dari atau ground dari MP3 playernya, kita ambil di negatif elko yang tadi kita pasang. Kita cari negatifnya, kemudian kita solder untuk groundnya ini. Kan kita butuh ground yang kabel yang di tengah untuk MP3 playernya. Kita ambil di elko yang ini negatifnya, kemudian kita sambung dengan yang bagian tengah ground. Kita sambung, kemudian kita plester. Nah, sekarang kita akan mencari di mana posisi left dan right-nya. Kita nyalakan modulnya, kemudian kita akan coba di mana dia berbunyi. Ada 7 pin, kita coba satu persatu, kita berikan sedikit volume. Nah, baru kita akan coba yang kabel yang kita cukup gunakan satu kabel saja. Dia tidak bunyi, kita pindah. Yang kedua tidak juga. Nah, yang ketiga ini. Ini mulai ada suaranya. Ada suaranya ini. Nah, itu speaker yang bagian kiri yang berbunyi. Oke, kita coba sebelahnya. Ini speaker yang kiri ini. Nah, ini speaker yang kanan yang berbunyi. Itu kita sudah mendapatkan posisi di mana dia berbunyi. Berarti kita nanti tinggal solder di bagian itu. Nah, ini hasil setelah disolder yang tadi kita peroleh. Sekarang kita tinggal menyambungkan untuk yang speaker bagian kiri dengan yang kiri dari keluaran output MP3 player, yang kanan dengan yang kanan. Setelah itu kita isolasi. Oke, yang satunya sudah, kemudian yang lagi satu kita isolasi. Selanjutnya kita mau membuatkan rumah dari MP3 player. Kita akan buka bagian depannya. Nah, kebetulan itu sudah bisa dibuka, dan kita pasang. Kita berikan baut di lubang yang sudah tersedia. Kita lubangi dengan solder dan kita kuatkan dengan baut. Nah, sudah. Kita akan merakit kembali semua komponen yang sesuai dengan tempatnya, mulai dari tombol volume, kemudian tipnya yang lama juga tetap kita pasang walaupun dia tidak kita fungsikan. Nah, inilah hasil akhir dari proses pemasangan MP3 player. Di suaranya yang dihasilkan masih bagus. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat.
buat teman-teman yang ingin modifikasi mini compo Polytron yang jadul ya. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.